Beberapa pimpinan wilayah itu ada yang berkomentar pelaksanaan muktamar di Surakarta ini membuat penyelenggara muktamar Muhammadiyah ke-49 akan minder karena mereka yakin tidak akan bisa menyamai apalagi melampaui apa yang telah diselenggarakan di kota Surakarta ini. Apalagi saya sering menyampaikan, tadi Pak Wakil Wali Kota menyampaikan Kota Surakarta memiliki auditorium yang sering saya sebut bangunannya seperti Stadion Allianz Arena, stadionnya Bayern Munchen yang tahun ini kembali juara Liga Jerman. Dan Pak Rektor tentu merasa bangga karena grup band internasional Ciperlo juga sudah tampil di auditorium. Kemudian sudah ada Dewa 19 dengan lagunya Separuh Nafasku. Banyak Anwar saya kira apa lagu ini apalagi Buma Kasri, apalagi Separuh Nafasku, kemudian lagu yang berikutnya apa? Nah kalau yang muda-muda masih ada tuh lagunya Arjuna Mencari Cinta. Jadi Solo ini makin populer luar biasa dan tentu saja ini kebanggaan kita bersama. Selamat Pak Rektor atas pembangunan auditorium yang memang sangat membanggakan kita semua. Walaupun tadi saya agak kaget juga ketika yang dibutuhkan itu ada Profesor Sofyan yang saya tahu juga bendahara PBM Jawa Tengah. Jadi gimana ceritanya bendahara PBM yang juga sekaligus PDR. Ini saya PP nggak cawe-cawe. Saya nggak cawe-cawe dan saya nggak mau rame-rame. Udahlah, selesaikan secara musyawarah saja, selesaikan secara baik-baik saja. Dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dan Solo historisnya adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah Muhammadiyah yang memang tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para tokoh Muhammadiyah masa awal di kota Surakarta yang meletakkan dasar-dasar dan mengembangkan Muhammadiyah ini di luar Karesidenan Yogyakarta. Secara teritorial administratif mungkin Solo tidak besar karena hanya sebuah kota yang memang penduduknya juga tidak cukup banyak, tetapi kita semuanya memiliki sebuah keyakinan bahwa dalam banyak hal penentu kemajuan itu bukanlah kuantitas, tetapi penentu kemajuan itu adalah kualitas. Kita semua memahami kami fi'atin qalilatin walakat fi'atan katsirah. Berapa banyak komunitas kecil yang mereka mampu mengalahkan komunitas yang secara jumlah sangat besar, dan itulah yang seringkali kita lihat bagaimana Surakarta atau Solo ini PDM dan PDA-nya selalu menjadi barometer tidak hanya untuk Muhammadiyah dan Asia di Jawa Tengah, tetapi juga Muhammadiyah dan Asia di tingkat nasional. Karena itu kami yakin kepemimpinan Pak Kiai Anwar dan juga kepemimpinan Imamati Mahasiswa Sobakiyah. Saya perlu menyebut Imamati karena waktu sama si IMM trainer saya itu Buma Kasri. Sehingga beliau mesti senang bangga melihat saya. Jadi you are my senior gitu. Dan saya Anwar juga tolong menunjukkan penjenengan Pak. Jadi apalagi Pak Dahlan, beliau inilah yang atas hubungannya membuat saya bisa terbang sejauh ini. Karena waktu itu saya Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah bersama Pak Tafsir diizinkan oleh Pak Dahlan merangkap sebagai sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah. Cuma saya menurut belum selesai. Kemudian saya ke PP Pemuda Muhammadiyah atas izin Pak Dahlan juga. Dan karena itu terima kasih Pak Dahlan atas ridho dan dukungan Bapak saya bisa terbang sejauh ini. Saya kira selama saya cukup ya. Tetapi karena tadi ada pesan supaya oleh Pak Yai pesan tetap ada sedikit menyampaikan tausiah yang tentu saja ini tausiah untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita
Karena saya yakin semua yang saya sampaikan ini sudah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketahui dengan sebaik-baiknya. Apalagi para pimpinan di Muhammadiyah dan Asia ini mayoritas atau bahkan mungkin keseluruhannya adalah para ustadz dan ustadzah yang ilmunya saya yakin jauh melebihi dari apa yang saya lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan khususnya di Muhammadiyah, kita semuanya memahami bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Kepemimpinan itu kalau kita mencoba memahami dalam kaitan dengan pergerakan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah, bahkan dalam konteks yang sangat luas, inti dari kepemimpinan itu sekali lagi adalah amanah. Tadi saya membacakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang di dalamnya Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'murukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menetapkan hukum, hendaknya kamu tetapkan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat yang terbaik sebagai kenikmatan yang diberikan kepada kamu sekalian. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau saya mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang amanah, dalam perhitungan saya setidaknya ada 6 kali lafaz amanah disebutkan di dalam Al-Quran. Amanah itu paling tidak memiliki 4 pengertian. Yang pertama, amanah berarti kepercayaan. Amanah berarti trust, yang memang kalau kita mencoba melihat dalam pendekatan etimologis, akar kata dari amanah itu adalah al-amnu, yang berarti aman, yang berarti tentram, yang berarti menimbulkan ketenangan dalam diri kita maupun bagi orang yang lain yang memberikan amanah. Trust atau kepercayaan itulah yang menjadi dasar dalam kita ini melaksanakan kepemimpinan. Yang kedua, amanah berarti profesionalisme atau kompetensi atau kemampuan kita untuk melaksanakan suatu tugas atau melaksanakan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, amanah berarti responsibility atau tanggung jawab yang sangat berat yang harus kita pikul, sehingga amanah itu dalam beberapa Al-Quran disebutkan sebagai sesuatu yang kita sangat berat menanggungnya. Kita harus memikulnya karena kita harus mempertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, amanah berarti accountability atau transparansi. Akuntabilitas itu tidak sekedar kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk aturan pertanggungjawaban yang memang itu kita sampaikan apa adanya, tapi harus ada di balik pertanggungjawaban kita itu. What is the meaning beyond our report? Apa makna di balik laporan yang kita berikan itu? Dan inilah yang saya kira menjadi kata kunci di dalam kita melaksanakan kepemimpinan di Muhammadiyah ini. Dan amanah itu selain merupakan bagian dari 4 hal tadi, amanah adalah kunci untuk kita meraih kemenangan, untuk kita meraih kejayaan dan kesuksesan. Kalau kita membaca surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, di bagian-bagian awal sampai ayat yang ke-11, Allah menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang menang, orang-orang mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, sungguh menang, sungguh berjaya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Agak panjang penjelasannya, di bagian tengah yang disebutkan walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang sukses itu, yang menang, yang berjaya itu adalah mereka yang senantiasa memelihara, menjaga, memegang teguh dengan sebaik-baiknya janji dan amanah yang telah mereka terima, janji dan amanah yang mereka telah siap untuk memikul. Janji dan amanah itu harus kita pertanggungjawabkan. Allah mengingatkan kita wa aufu bil
ahda kana mas'ula. Hendaknya kamu penuhi janji yang telah kamu ucapkan itu, karena sesungguhnya janji yang telah kamu ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kaitan inilah maka kepemimpinan di dalam Islam itu sangat ditekankan dengan prinsip ahliyah. Ahli di dalam Al-Quran paling tidak memiliki 4 atau 5 pengertian. Pengertian yang pertama, ahli berarti kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Dan kata ahli itu juga sudah diserap di dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan adanya expertise atau profesionalisme atau kompetensi yang mendemonstrasikan kemampuan kita dalam berbagai bidang atau pada bidang-bidang tertentu. Ahliyah atau kemampuan atau kompetensi itu menjadi kunci keberhasilan. Karena apabila suatu urusan dipegang oleh mereka yang tidak punya kemampuan, maka itu pertanda kehancuran. Bahkan kalau kita membaca di dalam Sahih Bukhari pada bagian tentang iman dan pada bagian yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, apabila suatu urusan dipegang oleh mereka yang tidak punya kemampuan, maka itu adalah pertanda kiamat. Idza rusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu urusan dipegang oleh mereka yang tidak punya kemampuan, maka tunggu saja kehancurannya. Maka itu adalah pertanda datangnya kehancuran, itu adalah pertanda datangnya kiamat. Itulah pengertian ahli yang paling banyak, sehingga kita kemudian oleh Allah diperintahkan dalam Al-Quran, apabila kita tidak mengerti mengenai sesuatu, maka tanyakan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kamu sekalian tidak mengetahui mengenai sesuatu. Inilah prinsip penting dalam kaitan dengan kepemimpinan itu. Ahliyah itu juga menjadi bagian dari sebuah proses, terutama di Muhammadiyah, di mana kita senantiasa mengedepankan meritokrasi dan mengedepankan integritas dalam kaitannya dengan seleksi dan proses kepemimpinan di persyarikatan. Yang kedua, ahli berarti orang yang memiliki hubungan nasab, orang yang memiliki hubungan biologis, sehingga kadang-kadang kita mengkaitkan ahli itu dengan ahli waris, orang yang memiliki hubungan nasab. Dalam Al-Quran kita diingatkan, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ahli di sini memang menunjuk pada hubungan yang bersifat nasabiah. Dan hubungan nasabiah itu dalam konteks tertentu adalah hubungan yang penting, karena kadang-kadang nasab itu menentukan nasib. Nasib kita itu ditentukan oleh nasab. Apalagi di zaman sekarang ini, ketika kemudian kita melihat sebuah dinamika sosial yang sebagian menyebut seperti mundur ke arah era-era sebelum Islam itu menjadi agama yang mencerahkan, ada sebuah fenomena yang sebagian kalangan menyebut dengan neo-feudalisme. Feudalisme baru, di mana kadang-kadang di zaman sekarang ini orang masih berebut untuk mengurus silsilah, bahkan ada yang memalsukan silsilahnya. Sampai ada misalnya, mohon maaf dengan segala hormat, misalnya ada di kalangan tertentu itu, ini Habib asli atau Habib KW. Padahal sesungguhnya manusia tidak bisa memilih orang tuanya, tidak bisa memilih ibunya. Saya ini kalau boleh milih, itu ingin punya postur tubuh yang tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung. Nama saya Habib Syekh Abdul Qadir. Tapi terus saya nggak bisa memilih orang tua saya. Walaupun saya baru sadar betapa pentingnya ibu itu. Karena setiap kali saya transaksi di bank, membuka nomor rekening, yang ditanya adalah nama ibu kandung. Tidak pernah ditanya siapa nama bapaknya. Karena ibu cuma satu, bapak mungkin bisa lebih dari satu. Saya baru sadar itu. Kenapa tidak ditanya bapaknya, yang ditanya nama ibunya. Supaya ibu itu luar biasa, sehingga ketika Nabi Musa itu marah kepada kakaknya, Nabi Harun, itu kan kemudian Nabi Harun mengingatkan adiknya itu, yabna ummah, wahai anak ibuku. Saya mencari pengertian yang sangat lama, kenapa kok itu disebut sebagai anak ibuku?
bukan anak Bapak. Saya baru sadar bahwa masa depan manusia dan dalam banyak hal kehidupan manusia itu penentunya adalah ibu-ibu. Karena itu lagu Aisyah tadi luar biasa. Wahai warga Aisyah sekalian, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Ini kok nggak ada pianonya? Mungkin karena beda tipis antara nyanyi sama nangis. Di tangan ulah nasib bangsa, di bawah kaki telapak kakimu terbentang surga. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu, walaupun sebagian ahli hadis menyebut hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, tetapi ada menyebut hadis ini hadis hasan li ghairihi. Berapa maknya ini? Jadi ada yang menyebut hadis ini hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang lainnya atau diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu maka kita melihat betapa pentingnya peranan ibu-ibu itu, dan orang sekarang menyebut peranan ibu-ibu itu dengan istilah yang agak populer ya Pak Wakil Wali Kota, namanya the power of emak-emak. Makanya kalau sudah mendekati pemilu begini, emak-emak itu jadi andalan bapak-bapak. Karena biasanya emak-emak itu solid. Emak-emak itu solid. Kalau sudah bilang mendukung A itu serius. Dan ternyata Pak Wakil Wali Kota itu ada pembuktiannya dalam ilmu psikologi. Jadi psikologi itu membedakan antara psikologi laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kan sering bicara yang rasional dan generalis. Dengan laki-laki itu kalau ditanya detail itu seringkali tidak bisa. Nah, kalau perempuan itu emosional dan detail, sehingga ibu-ibu itu memorinya kuat dibanding bapak-bapak. Makanya ibu itu ingat bapak-bapak pernah janji apa, ibunya itu ingat. Kalau bapak-bapak itu lupa. Apalagi kalau sudah ya ada sesuatu begitu, nah, itu sudah beda ceritanya. Karena itulah maka jadi sampai di sini ya. Maka bagaimana arti penting kepemimpinan itu, ahli itu penting, sehingga yang Umma itu, yang kemudian saya sempat ketemu beberapa Robi Yahudi ya, beberapa Robi Yahudi yang saya sempat, ternyata kunci keberhasilan dan kemajuan orang Yahudi itu ada pada ibunya. Walaupun mereka tidak seperti misalnya akan tertentu di kita yang mengembangkan sistem matrilineal, tapi mereka menekankan betapa peran ibu itu luar biasa dalam konteks pendidikan putra putri. Seorang Robi itu pernah bincang-bincang dengan saya mengatakan Anda ini bangsa yang hebat karena Anda jumlahnya sedikit tetapi menjadi salah satu penentu bagaimana arah perjalanan dunia. Orang Yahudi itu seluruh dunia itu statistiknya menurut Pew Research Center itu hanya 15 juta. Sementara umat Islam itu di atas 2 miliar. Tapi kita melihat bagaimana mereka yang hanya 15 juta itu, 15 juta itu kalau dibagi secara umum, itu sekitar 5 juta di Amerika, sekitar 5 juta di Israel, dan sebagian di Palestina, yang 5 jutanya itu menjadi diaspora di seluruh dunia. Tapi kita melihat betapa mereka punya peranan yang menentukan dunia ini akan dibuat seperti apa karena pengaruhnya yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik para pemimpin negara adidaya. Dan mereka mengatakan itu semua adalah bagian dari bagaimana menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga dan pentingnya ibu dalam pendidikan keluarga itu. Sehingga Robi Yahudi itu cerita ke saya, kalau kami masih kecil, kami tidak pernah ditanya kamu nanti sekolah di mana, tapi ditanya kamu nanti kuliah di mana. Sehingga sudah awal memang sudah ditanamkan bahwa mereka harus menjadi komunitas yang memang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang intelektual. Dan kadang-kadang sebagian kita itu menjustifikasi kehebatan mereka itu dengan ayat yang sesungguhnya itu berlaku untuk Bani Israel sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad. Di mana Al-Quran menegaskan bahwa wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya melebihkan kamu di atas manusia yang lainnya sebelum Allah mengutus Rasulullah Muhammad. Tapi begitu Allah mengutus Rasul Muhammad, yang terbaik itu adalah umat Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Ali Imran 110.
kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas, atau Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini baru ahli dalam pengertian yang kedua. Ahli dalam pengertian yang ketiga adalah mereka yang tinggal dalam suatu negara, penduduk suatu negeri. Saya Solo ini disebut sebagai ahli Surakarta, maksudnya penduduk Solo. Ahli berarti sukan, berarti penduduk. Kenapa disebut sebagai ahli? Karena mereka yang mengerti persis bagaimana keadaan mereka yang tinggal di situ, siapa yang berada di situ, kemudian bagaimana alam di mana mereka tinggal, sehingga mereka disebut sebagai ahli. Dan ini yang kemudian dalam tradisi keislaman, para ulama itu mengkaitkan kitab yang ditulis bahkan namanya itu dengan kota di mana mereka itu lahir dan berkembang. Misalnya Qurtubi, orang mufassir yang sampai sekarang termasuk salah satu tafsir yang saya baca. Tafsir juga ada dan saya baca juga. Di Quran ada tafsir Jalalain gitu. Tafsir bikin tafsir jalan lain. Tafsir ini punya pemikiran yang cerdas yang bisa melihat sesuatu from different perspective, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu maka ahli itu menegaskan bagaimana kedekatan kita dan bagaimana komitmen kita untuk memajukan suatu daerah di mana kita berada. Kita tidak boleh menjadi guest, menjadi tamu, tapi harus menjadi penduduk di tempat di mana kita berada. Karena itu dalam fikih Syafi'i, misalnya dalam fikih mazhab Syafi'i, ketika orang sudah berada di suatu tempat lebih dari 3 hari, maka tidak boleh lagi jamak kosong, karena dia sudah dianggap sebagai mukim. Nah, kalau Muhammadiyah saya kira tidak begitu ya Pak Yayan. Muhammadiyah saya kira walaupun sudah seminggu masih bisa jamak kosong. Apalagi yang mengikuti tafsir yang memang ringan gitu kan. Ada hadis yang menyebutkan Nabi Muhammad itu tidak ada wudu, tidak ada masalah apa-apa, sholatnya dijamak. Dan hadisnya itu sahih. Nah, ketika hadis ini saya sampaikan kepada Pak Kapolri ketika ke PP Muhammadiyah, sebelum Pak Sigit, karena Pak Sigit kan tidak sholat gitu. Itu saya sampaikan, Pak, ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita itu memang dalam keadaan tertentu, tidak harus bepergian, tidak harus sakit, itu boleh sholatnya dijamak. Itu hadisnya sahih. Oh sahih ya, kalau sahih, ini cocok ayat ini untuk polisi. Bagaimana polisi lagi jaga lalu lintas macet terus ditinggal sholat ini kacau balau ya. Ya bisa bubar itu acaranya. Oleh karena itu maka ahli itu menegaskan betapa kita itu tidak boleh menjadi gharib, tidak boleh menjadi orang asing. Dan kemudian yang keempat, ahli adalah orang yang memiliki kesamaan akidah dengan kita, memiliki kesamaan yang berkaitan dengan keimanan, terutama keimanan yang berkaitan dengan tauhid, iman kepada Allah. Karena itu ketika Nabi Nuh sangat bersedih karena putranya itu tenggelam bersama dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti beliau masuk kapal. Sebagai orang tua tentu beliau sangat sedih. Dan kemudian Quran menegaskan bahwa dia bukan anak mulai saling ahli karena baginda mu'amalun ghairu sholih, karena dia tidak berbuat baik dan tidak mengikuti apa yang diajarkan. Inilah saya kira ahli yang kemudian menjadi bagian penting dalam kepemimpinan ini. Dan oleh karena itulah pada Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita berbicara mengenai kepemimpinan dan bagaimana pemimpin itu menjadi kunci kemajuan, kunci kesuksesan. Ada beberapa istilah yang dipakai di dalam khasanah keislaman. Seorang pemimpin itu dalam beberapa literatur disebut sebagai seorang imam. Walaupun kalau kita lihat imam itu menekankan pada pemimpin dalam kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya diniyah atau hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena itu Imam Syafi'i atau Imam Hambali itu kan menunjukkan bagaimana beliau adalah pemimpin dalam hubungannya dengan masalah-masalah agama. Dan kemudian yang kedua adalah Amir, yang itu pemimpin yang berkaitan dengan governance atau government. Bagaimana tata kelola pemerintahan sehingga Umar bin Khattab itu lebih populer disebut sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin bagi kaum yang beriman. Atau misalnya dalam beberapa konteks negara modern ada misalnya
negara Emirat. Emirat itu kan dari bahasa Arab Amirat, karena gabungan dari beberapa keemiran yang ada di kawasan tersebut itu, sehingga United Arab Emirates atau Al-Muttahidah Al-Imarah, yang memang pimpinannya disebut sebagai khalifah, dalam beberapa disebut sebagai khalifah. Dengan seorang pemimpin juga disebut sebagai khalifah. Tetapi khalifah ini tidak menunjuk kepada pengertian sebagaimana dipahami dalam konteks gerakan-gerakan tertentu, tetapi menunjukkan tanggung jawab manusia secara keseluruhan sebagai khalifah, yang dia merupakan vicegerent atau merupakan wakil dari Allah di dalam melaksanakan hukum Allah yang telah disyariatkan kepada kita sekalian. Pemimpin kadang-kadang disebut sebagai rois. Rois itu menggambarkan kepala, menggambarkan citra. Roksun itu kepala, rois itu yang mengepalai. Nah, karena itu kalau teman-teman itu ada rois A, ketua umum, rois A. Nah, Muhammadiyah pakai ketua umum, tidak pakai bahasa Arab, karena memang bahasa Arabnya tidak banyak dipakai di Muhammadiyah. Saya tidak pernah mengatakan kalau Muhammadiyah tidak bisa bahasa Arab. Saya nanti diprotes sama Pak Kiai Anwar. Pak Kiai Anwar ini minal mufti, termasuk orang yang banyak memberikan fatwa juga. Beliau seorang kiai yang saya kira memang kiaiannya Pak Kiai Subari, kiai tidak diragukan. Beliau tidak sama dengan Kiai Selamat. Kiai asli Pak Kiai Subari, Kiai Anwar luar biasa. Beliau ini ilmunya luar biasa. Rohsibuna fil ilm luar biasa. Nah, pemimpin juga kadang-kadang disebut sebagai rohin, yang di dalam hadis yang populer, saya kira Ibu Ida terima kasih, kullukum rohin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah penggembala dan kamu semua akan diminta pertanggungjawaban tentang domba-domba yang kamu gembalai. Makanya di agama lain itu kan disebut para pendeta, para ulama itu kan gembala, itu sebagai domba. Dan kalau mereka gembala, mereka tahu persis berapa jumlah kambingnya. Kalau ada dombanya yang tidak ikut gereja itu tahu. Kalau umat Islam kan tidak tahu. Kadang-kadang sudah wafat masih diundang rapat. Ini sebenarnya di PP yang adalah beberapa anggota tanwir di wilayah itu sudah wafat masih diundang tanwir itu karena sudah wafat. Mungkin yang jawab itu malaikat menggabungkan ini sudah mati. Waktu itu dia sudah saya tanya beberapa hal dan bisa menjawab dengan baik. Sekarang sudah disurga masih diundang lagi. Tetapi yang penting dalam konteks ini Pak Wakil Wali Kota, dari kata rohin dan rohiyah itulah ada kata-kata rakyat. Jadi kata-kata rakyat dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab rohiyah, yang artinya apa? Pemimpin itu tidak boleh menyepelekan rakyatnya, tidak boleh mengabaikan rakyatnya, dan harus tahu. Nah, cuma kadang-kadang kita tuh lupa makna dari rakyat itu, ingatnya ketika muncul bosan saja. Makanya ada seorang kawan yang bercanda, umumnya orang kalau jadi wakil itu kan pengen jadi ketua. Makanya wakil ketua pengen jadi ketua. Wakil wali kota pengen jadi wali kota nggak Pak? Beliau tidak perlu menjawab. Dari senyumnya sudah ketawa. Kawan-kawan di DPR itu setia jadi wakil rakyat. Kenapa? Jadi wakil rakyat itu lebih enak daripada rakyat itu sendiri. Itu kata kawan-kawan saya, Pak Srikal adalah Bapak dari DPRD, mudah-mudahan saya salah. Banyak orang yang memang nyalon wakil rakyat, tidak ada nyalon jadi rakyat. Kalau yang siap jadi rakyat. Dan dalam kaitan ini, kadang-kadang kita juga diberi pelajaran di Quran, pemimpin itu disebut sebagai malik. Malik yang kemudian malik itu juga punya mulk, punya kerajaan. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada dzul mulki, ada dzul milki, kata dia ini. Ada orang yang dia itu menjadi penguasa tapi tidak menjalankan kekuasaannya. Tetapi ada orang yang dia tidak menjadi penguasa, tapi dia menjalankan dan mendikte penguasanya itu. Coba nanti ini saya tidak pernah ada gaduh. Coba baca tafsir lagi Pak tafsir. Coba baca
atau Maliki Yaumiddin. Itu maknanya berbeda. Dibaca panjang itu maknanya apa, dibaca pendek itu maknanya apa. Tapi ini akan saya bahas di sini karena itu nanti tugasnya majelis taklim. Karena ada orang yang misalnya bermaksud seperti kerajaan Majapahit itu siapa? Kerajaan Majapahit siapa? Yang dulu. Tapi yang menentukan Majapahit siapa? Yang dulu Gajah Mada. Gajah Mada itu partai, tapi bisa mendikte raja. Nah, saya tidak tahu siapa Dzulkifli, siapa Dzulmilki. Apa nggak tahu sekarang masih ada nggak yang seperti itu? Ini saya benar-benar tidak tahu loh. Nah, karena itu maka di dalam Islam itu, ketika kita bicara Malik, maka Malik itu yang punya hanya Allah. Manusia itu dititipi saja sementara. Jika di antara zikir yang kita baca, setiap kali kita selesai melaksanakan sholat fardu itu kan kita baca di dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu saya belum tahu kenapa kok zikir yang dibaca itu kok ayat itu. Saya belum tahu. Tetapi kalau kita coba pahami, ayat itu menegaskan kepada kita bisa menjadi siapa saja. Abdul Mukti mungkin bisa menjadi sekretaris umum PP Muhammadiyah, tapi kan kami tidak bisa melaksanakan apa-apa kalau Allah tidak memberikan kemenangan dan kemampuan kepada kita dan tidak mendapatkan mandat dari bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai warga masyarakat. Dan dalam kaitan ini menurut saya tidak ada kekuasaan yang selama-lamanya. Orang bisa saja Allah itu memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Gak nyalon, malah kepilih itu ada. Kemarin adalah di Pak Tafsir ada cerita dan rektor di salah satu PTN kemudian sebenarnya nggak serius. Orang itu untuk menggenapkan aturan saja, tapi malah oleh PP yang disangkanya nggak serius itu. Jadi apanya itu kesana kemarin itu logis, ada logis itu malah ditetapkan oleh PP. Itu namanya Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki. Saya punya kawan seorang calon, nomornya itu waktu masih nomor 22, nomor 2. Kebetulan kemudian atas izin Allah menjelang pelantikan yang nomor 1 itu meninggal. Waktu saya masih muda, mamanya itu saya tanya, kamu baca doa apa? Doa yang kamu baca itu apa? Kenapa saya tanya begitu? Karena dia mengalami begitu itu 2 kali. Jadi waktu jadi pertama, itu yang di atasnya juga meninggal. Jadi yang kedua, dia yang kepilih, tapi yang nomor di atasnya meninggal juga. Ketika saya tanya, kamu baca doa apa? Masa yang di atas kamu itu mati semua. Jadi cara Allah memberikan kekuasaan kepada orang itu Allah sendiri yang maha tahu. Dan cara Allah mencabut kekuasaan itu juga Allah yang maha tahu. Orang merasa begitu digaya dengan segala kekuasaan yang melekat konstitusional, tapi jatuhnya itu makludik. Jatuhnya gara-gara istrinya naksir ajudan. Kalau pada sebelumnya itu, semua orang itu jangan lihat wajahnya, gitu kan. Disebut namanya saja itu sudah waduh sudah. Padahal ada masalah apa itu? Makludik itu saja. Ada lagi yang bilang, oh hebat luar biasa kan jatuhnya kenapa? Anaknya cemburu rebutan pacar. Sepele saja yang tahu dia juga siapa. Ketika usul punya usul ternyata ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau orang itu tidak boleh mentang-mentang ketika sedang berkuasa, jatuhnya itu makludik. Sehingga hati-hati betul dengan amanah itu hati-hati. Kalau saya boleh pakai bahasa Jawa itu, oh Jokowi itu nek dadi ora koyo-koyo, nek mudhun dikuyo-kuyo. Makanya jangan merasa orang itu berkuasa selama-lamanya. Orang berkuasa itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh aturan. Dibatasi oleh aturan. Oleh karena itu maka laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan melanggar apa yang sudah menjadi aturan-aturan. Nah, di Muhammadiyah itu kan begitu kan, enak semuanya. Karena kita yakin di Muhammadiyah itu semuanya dapat kita sampaikan.
Allah bisa memuliakan orang dengan jabatan. Ada seorang pemimpin yang memang itu menjadi legenda, yang memang namanya dikenal luar biasa karena namanya diabadikan. Tapi ada pemimpin yang numpang lewat di pelajaran sekolah pun nggak keluar namanya. Ada betul itu banyak numpang lewat itu banyak. Karena itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan sampai berdoa, beliau kan minta di antara doa beliau yang banyak yang kita banyak meniru dan membaca doa beliau. Di antaranya adalah beliau minta Rabbi habli hukmah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang saya dapat mengamalkan ilmu itu. Berikanlah aku bijaksanaan. Saya menjelaskan ini dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian wa'alaihi bisalihin, masukkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku sebagai buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang. Menjadi legend, orang yang dikenal karena nama bagusnya, karena jasanya. Kemudian waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku ini sebagai pewaris surga an-na'im. Sehingga sekarang kalau kita sholat, yang kita baca siapa? Nabi Ibrahim dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Orang haji sampai ngantri puluhan tahun itu. Masyair itu kan juga tempat di mana Nabi Ibrahim, Hajar dan putranya Ismail itu mematuhi perintah Allah, dan karena itu kemudian namanya menjadi harum di mata manusia dan tentu saja harum di mata Allah yang menciptakannya dan yang mengutusnya. Oleh karena itulah Bapak-Bapak sekalian, orang itu bisa menjadi mulia ketika memimpin, tapi justru menjadi terhina ketika dia masih memimpin. Hingga kadang-kadang maaf, saya mungkin agak beda pendapat dengan Bapak-Bapak sekalian. Kalau saya pulang Kudus itu saya kadang-kadang ziarah, termasuk ziarah ke makamnya pendiri NU. Pendiri NU itu bukan Kiai Hasyim Asy'ari, tapi 10 orang ulama ibadah muslimat. Ada 10 ulama, ketuanya pertama Kiai Hasyim Asy'ari, pendirinya itu 10, salah satunya KHR Asnawi yang asli Kudus. Makamnya di depan, paling depan mihrab Masjid Menara. Saya ziarah di situ. Muhammad itu tidak melarang ziarah. Dia melarang itu minta-minta pada kuburan. Ziarah itu malah diperintahkan supaya kita mengingat kematian. Dan ketika kemudian saya sempat diundang untuk peringatan 500 tahun Menara Kudus. Kemudian saya merenung luar biasa. Sunan Kudus itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih dihormati orang. Nabi Muhammad sudah wafat ribuan tahun yang lalu, masih dicintai orang yang mencintainya, tidak pernah ketemu dan tidak akan mendapatkan apa-apa juga dari warisan hartanya. Tapi kemuliaan itu membuat kita mencintai Rasulullah dan mencintai para awliya. Saya kemudian berkomentar kepada kawan-kawan saya itu, sudah wafat ratusan tahun, tapi Sunan Kudus masih memberikan manfaat bagi yang hidup. Orang masih ziarah. Kemudian dengan ziarah itu orang banyak berjualan di situ. Dengan ziarah itu ada wisata di situ. Jadi kalau orang itu soleh, sudah wafat pun itu masih memberi manfaat. Tapi kalau orang itu jahat, akhlaknya mazmumah, jangankan mati, hidup pun bikin susah. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja punya banyak sekali contoh dan teladan bagaimana pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Dan pentingnya kepemimpinan ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun transformasi kepemimpinan. Dan itu yang menurut saya menjadi bagian dari tradisi dan sistem di dalam Muhammadiyah. Waktu menjelang tahun keberangkatan saya ditanya oleh banyak wartawan, siapa ketua umum PP Muhammadiyah? Saya jawab, siapapun yang namanya ada dalam calon itu punya kans menjadi ketua umum. Karena Muhammadiyah itu tidak bergantung pada sistem, tapi bergantung pada sistem. Ketua umum PP Muhammadiyah berganti-ganti dan Muhammadiyah terus berkembang. Dulu ketua PDM Solo Pak Kiai Subari, kemudian Pak Kiai Anwar, sebelum Pak Subari, Pak Kiai Anwar dulu. Jadi beliau ini seperti pelatihnya Real Madrid itu. Berganti-ganti antara Ancelotti dengan siapa begitu. Jadi itulah hebatnya Solo itu. Tapi dua-duanya kiai. Nah dalam kaitan ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Di Muhammadiyah itu semua kita adalah pemimpin dan semua kita memiliki tanggung jawab untuk
sekalian, saya ingatkan saya apa, jangan lebih dari jam 9.45, sekarang sudah jam 9.30. Jadi kalau dulu sekarang sudah bel, karena sudah 45 menit, sudah ganti jam. Jadi penyanyinya juga sudah capek. Padahal seragamnya pos itu. Kalau di Muhammad itu kan itu pos. Ada piano lagi nih. Itu gantinya bel ini. Oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin itu dalam konteks organisasi itu memiliki paling tidak 3 M. Yang pertama itu melaksanakan amanah. Nah, inilah yang saya kira menjadi kunci sehingga semua keputusan ditanfidkan untuk dilaksanakan. Nah, pemimpin itu adalah yang memimpin pelaksanaan program ini. Dan ini yang saya kira memang menjadi bagian dari bagaimana kita ini berorganisasi. Tidak bisa pimpinan di Muhammadiyah itu bermanuver semaunya. Karena ada program yang memang itu sudah diputuskan dan nanti dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada saat permusyawaratan. Memimpin pelaksanaan. Sehingga karena memimpin, maka memang pimpinan itu adalah mereka yang kemudian punya fungsi yang kedua, yaitu memandu jalannya organisasi. Pemimpin itu adalah seorang yang bisa menjadi uswah dan bisa menjadi qudwah. Karena seorang pemandu itu akan dilihat. Ibarat kita mengendarai motor atau mobil, itu kalau kita sign kanan, ya harus kanan. Jangan sign kanan, beloknya kiri. Karena kalau tadi saya kalau di Medan itu seringkali dibilang kanan, belok kiri, Gatot Kaca. Kalau di sini ada makhluk yang banyak mengendara seperti ikan di akuarium. Ikan itu kalau belok nggak pernah pakai rating, belok aja gitu. Makin bermanuver makin menarik dilihat itu ikan. Karena itu pemimpin itu memang harus orang yang menjadi uswah, menjadi qudwah. Apa yang dilakukan itu menjadi teladan, apa yang dilakukan itu menjadi inspirasi, apa yang dilakukan itu menjadi contoh. Sehingga kalau memang sign kanan ya kanan, jangan sign kanan malah belok kiri. Kalau belum waktunya sign, jangan sign dulu. Nanti orang ragu-ragu. Masih 200 meter sudah ngereteng kali ini sudah sampai enggak sih? Jadi ini saya kira bagian penting. Karena itu maka di Muhammadiyah ini, pemimpin itu kan memang figur yang memang dia itu menjadi teladan kita semua. Teladan dalam kehidupan pribadinya, teladan dalam kehidupan keluarganya, dan teladan dalam masyarakat, teladan di tempat di mana dia bekerja. Itu yang kalau kita baca dalam pedoman yang jurusan warga Muhammadiyah, itu yang diajarkan kepada kita. Sehingga warga Muhammadiyah bisa kemana saja, bisa di mana saja, tapi ainama kuntum, di mana saja Anda berada, senantiasalah berpegang pada akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta, wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi tidak ada pemimpin yang menjadi pemimpin ketika memimpin rapat saja, tapi ketika sudah di luar rapat itu sudah tidak lagi menjadi teladan. Dan inilah yang kemudian memang menjadi bagian dari kekuatan kepemimpinan di Muhammadiyah itu. Kekuatan kepemimpinan di Muhammadiyah itu terletak pada kepribadian para pemimpinnya yang secara penampilan itu mungkin sangat sederhana, tetapi memiliki gagasan-gagasan yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggerakkan organisasi. Jadi memandu itu di dalamnya adalah menggerakkan, dan kemudian memang diperlukan yang ketiga adalah yang menentukan. Dalam konteks tertentu seorang pemimpin itu memang harus menjadi eksekutor, dan pemimpin itu tidak harus selalu memberikan sesuatu yang sifatnya itu populis. Ada saat tertentu di mana seorang pemimpin itu memang harus menghukum, selain dia juga memberikan apresiasi dan memberikan hadiah. Karena kecenderungan pemimpin itu populis sehingga tidak mau menghukum. Karena kalau orang itu menghukum itu cenderung untuk tidak populer. Nah, karena itu maka dalam berbagai teori kepemimpinan itu disebutkan seorang pemimpin itu adalah seorang risk taker. Dia berani mengambil risiko dengan segala konsekuensinya. Kalau musyawarah sudah diambil, keputusan sudah diketok, maka pemimpin itu yang memang memimpin pelaksanaannya dengan segala risiko.
Quran memberikan kepada kita tuntunan faida azabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau keputusan sudah diambil, ya mari kita laksanakan bersama-sama. Jangan ada yang mengambil opini yang berbeda. Apalagi ketika dilaksanakan itu muncul gejolak. Apa begitu surah memutuskan? Nggak boleh begitu. Kalau sudah diputuskan ya apapun semuanya harus sama, apapun harus satu senada seirama. Dan ini yang saya kira memang menjadi bagian penting, di mana kadang-kadang seorang pemimpin itu dia juga menjadi seorang yang tidak disukai. Tidak disukai bukan karena dia berbuat tidak baik, tidak disukai karena keputusan yang diambil itu merugikan orang yang terdampak oleh keputusannya. Yang ini memang kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak ringan. Mohon maaf, misalnya kadang-kadang saya kan ada sedikit media sosial yang tidak banyak pengikutnya karena tidak serius. Kadang-kadang kalau ada yang membuli saya di medsos itu, anak-anak saya itu minta, "Bapak ngomong apa sih? Ngomong apa nak? Kok sampai Bapak dibully, diserang luar biasa begitu?" Gak apa-apa, tenang saja, itu juga baik-baik saja. Udahlah Bapak, kalau saya yang aneh-aneh, diam-diam saja. Pemimpin kok diam? Pemimpin dia memang harus bicara, pemimpin kok memang kalau ada perdim, diam-diam saja. Ya Pak Wakil Wali Kota ya. Ini perdimnya berapa? Biasanya di sini ada perdim. Kalau tidak ada perdimnya, enggak dia gitu. Waktu saya masih di kantor Kemendikbud itu kalau bintang apa perdimnya berapa? Ini honornya apa? Orang per hari apa orang per jam? Ada yang kalau orang per hari, bukannya apa? Oh, gitu. Karena orang per hari itu di buku itu 1 second. Kalau orang per jam itu berapa jam? Itu nanti honornya mengikuti jamnya. Makanya kalau Anda tahu honornya itu orang per jam, bacanya apa? OJ. Orang per jam itu agak banyak tekonya itu. Nah, biasanya masuk rumahnya itu agak beda senyumnya itu. Apa kok senyumnya agak beda ya? Hari ini honornya OJ, orang per jam. Kemarin OH, oh. Apa Wali Kota yang paling tahu itu sama ini. Kalau di Muhammadiyah nggak ada begitu-begitu ya Bu ya. Nggak ada, apalagi guru-guru TK Asia itu nggak ada. Kalau di salah satu setiap hari itu sama saja itu. Amma tanggal muda atau tanggal tua itu sama-sama banyak yang membaca. Katanya begitu. Karena itu maka seorang pemimpin itu harus agile. Ini yang agak populer sekarang kan agile. Agile itu mungkin narasi mudanya itu seperti pesilat yang dia itu naik di atas tiang-tiang yang tidak ditanam di tanah itu, tapi tidak jatuh, dia tidak jatuh, tiangnya juga tidak jatuh, itulah agile. Ya dalam kepemimpinan era disrupsi ini yang ditandai oleh Fuka itu volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity, itu kan pemimpin itu harus agile. Harus tahan uji, harus punya mental yang kuat, harus punya banyak ide untuk bertahan. Dan disinilah sebenarnya kemudian ketika kita mengikuti teladan dari Rasulullah, pemimpin itu kan harus punya paling tidak 4 kualifikasi itu kan, sidik, amanah, tabligh dan fatwa. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, prinsip-prinsip kepemimpinan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari transformasi kepemimpinan, baik di tingkat kita yang dalam persyarikatan Muhammadiyah maupun dalam konteks kehidupan dan kehidupan berbangsa. Nah, yang terakhir soal situasi politik yang ada, tadi kita rapat PP Muhammadiyah di antara agendanya adalah mencermati dinamika situasi politik tanah air kita sekarang ini, terutama dinamika yang berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden 2024. Terhadap hal ini saya ingin menyampaikan beberapa keputusan utama. Terutama yang pertama terkait dengan suksesi 2024. Muhammadiyah menyebut dalam keputusan utama itu bahwa pergantian kepemimpinan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan oleh karena itu maka suksesi itu harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, memang Muhammadiyah mengusulkan perubahan sistem pemilu. Mohon maaf, ketika beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di media, Muhammadiyah itu kan memberikan usulan perubahan sistem pemilu Pak Wakil Wali kita. Yang
usulan itu sebenarnya sudah diputuskan dalam sidang Tanwil tahun 2014 di Samarinda. Muhammadiyah mengusulkan sistem pemilu proporsional terbuka ini dirubah dengan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka terbatas. Itu sudah diusulkan di Tanwil Samarinda 2014 dan sudah kita sosialisasikan dalam satu paket dengan nama Indonesia Bermajuan. Kita sudah sempat merusul banyak partai politik, tapi ternyata itu belum menjadi bagian dari keputusan politik sehingga pemilu 2019 tetap dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Usulan Muhammadiyah itu karena memandang bahwa proporsional terbuka ini banyak manfaatnya, tetapi juga banyak madorotnya. Saya tidak tahu antara manfaat dengan madorotnya banyak mana. Mungkin bagi yang jadi banyak manfaatnya, bagi yang tidak jadi banyak madorotnya. Tapi dalam konteks kita membangun demokrasi yang sehat, sistem pemilu proporsional terbuka itu melahirkan pemilu yang costly, pemilu yang sangat mahal, karena orang untuk berjuang itu harus melakukan paling tidak 2 transaksi. Yang pertama itu kandidasi buying, yang kedua itu vote buying. Untuk nyalon dia harus bayar, untuk dapat suara dia harus bayar. Makanya beberapa saat yang lalu ada seorang calon yang bicara di media, dia harus bayar sekian ratus juta untuk calon. Itu sebagai pembuktian dari apa sebenarnya sekarang sudah terjadi on the ground dalam konteks pemilu kita ini. Yang kedua, terjadi apa yang sebagian kalangan menyebut dengan pemilu yang kanibal. Karena bapak-bapak yang pengalaman jadi calon mungkin bisa merasakan ya bahwa persaingan itu sebenarnya lebih banyak terjadi dengan partai politik yang sama daripada dengan partai politik yang berbeda. Dan itu yang memang menjadi masalah tersendiri dalam konteks pemilu kita. Sehingga karena itu Muhammadiyah mengusulkan supaya sistemnya ini dirubah. Karena kualitas anggota legislatif itu akan menentukan produk legislasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian usulan yang kedua itu terbuka terbatas, mengikuti nomor urut, tetapi calon yang suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih masih mungkin terpilih walaupun dia tidak di nomor urut yang atas. Itu usulan Muhammadiyah. Nah, ada yang kemudian ketika Muhammadiyah menyampaikan usulan itu dari keputusan muktamar, ada warga negara yang menggugat ke MK, yang gugatannya itu mengusulkan supaya pemilu proporsional tertutup. Sehingga kemudian diolahlah ini, digoreng menjadi isu politik, seakan-akan Muhammadiyah sudah terkooptasi oleh kepentingan partai politik tertentu. Padahal sebetulnya keputusan muktamar itu adalah merupakan penguatan dari keputusan Tanwil. Jadi ketika ada yang menyoal apa yang saya sampaikan di media, saya menyampaikan saya tidak beropini, saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keputusan resmi persyarikatan, baik keputusan dalam sidang Tanwil maupun keputusan di dalam muktamar. Kenapa Muhammadiyah menegaskan harus 2024? Karena ada yang mencoba untuk menunda pemilu dengan berbagai macam cara. Dan waktu itu mungkin Muhammadiyah menjadi the only speaker yang menjadi masalahnya. Jadi satu-satunya yang terus bicara itu, yang konsisten speak up. Tetapi sekarang alhamdulillah sepertinya pemilu tidak ditunda. Kalau sekarang ada mencoba menunda-nunda, itu fantasi bisaan, itu bisa saja kehadirannya. Kita harus membangun sebuah tradisi di mana semua pihak itu berpegang teguh kepada konstitusi, karena konstitusi itulah yang menjadi kesepakatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian soal pencalonan memang belum diputuskan. Tadi ada usulan karena aturan lama di PP itu kalau ada pimpinan yang menjadi caleg atau mereka yang di amal usaha yang menjadi caleg, di aturan yang lama itu kan harus mundur sejak pencalonan. Di aturan lama kan begitu. Nah, tapi tadi sudah ada yang mengusulkan supaya aturannya dibuat agak lurus. Tapi lurusnya bagaimana? Tunggu sampai keputusan itu diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Untuk kali ini harus menunggu rukyah, tidak boleh pakai kisah. Nah, yang super terakhir, mumpung ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Dandim, ada Pak DPRD. Ini tadi kami usulkan di Pleno PP soal kemungkinan perbedaan Idul Adha. Karena kalau pemerintah tetap menggunakan
364 gitu kan, 3 derajat, elongasi 654 itu menurut target kan hanya 100 berapa, jadi di bawah 3 derajat. Kalau posisi hilal di bawah 3 derajat, maka ru'yah tidak akan bisa melihat hilal itu. Jika kemungkinan itu hanya berbeda. Nah, terkait dengan itu, Pak Wakil Wali Kota, Bapak-bapak di pimpinan daerah di Forkopimda Kota Surakarta, kami usul supaya umat Islam yang merayakan Idul Adha pada tanggal 28 Juli itu diberi kelonggaran, syukur bisa dibuat cuti bersama